Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sampai saat ini. Saudara-saudara, dalam satu minggu ini kita merenungkan bagaimana apa makna daripada sebuah penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara, apakah hasil daripada penyembahan yang benar? Apa akibat hasil daripada ketika kita menjadi penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Di dalam Alkitab kita akan melihat, saudara-saudara, hasil utamanya adalah perubahan. Sekali lagi, saudara-saudara, luar biasanya penyembahan akan merubah kita, merubah seseorang, si penyembah itu menjadi sama dengan apa yang disembah. Sekali lagi, saudara-saudara, penyembahan akan merubah seseorang, si penyembah menjadi sama dengan apa yang disembah. Tergantung apa yang dia sembah. Kalau yang dia sembah adalah kesia-siaan, saudara, maka dia akan menjadi sia-sia, sama seperti apa yang dia sembah. Tetapi kalau yang dia sembah adalah Tuhan Allah yang benar, Bapa yang kekal, Alkitab berkata, maka kita pun akan dirubah menjadi serupa dengan gambarnya. Di dalam kitab Yeremia pasal yang kedua, saudara-saudara, Yeremia pasal yang kedua ayat 5, firman Tuhan berkata, teguran kepada bangsa Israel. Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-5, beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia. Orang Israel, nenek moyang orang Israel dikatakan di sini, mereka meninggalkan Tuhan, mereka melupakan Tuhan, dan sekarang mereka mengikuti dewa kesia-siaan, menyembah kepada dewa-dewa, dan akhirnya adalah mereka menjadi sia-sia. Sama seperti dewa-dewa yang mereka sembah itu adalah sesuatu yang sia-sia, mereka pun menjadi sia-sia. Tetapi ketika kita menjadi penyembah Bapa, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, maka kita pun akan dirubah. Satu perubahan yang akan terjadi di dalam diri kita. Roma pasal yang ke-12 itu, ayat 1 dan ayat 2 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, penyembahan yang sejati, mempersembahkan hidup, taat, tunduk kepada firman dan Roh Kudus. Lalu apa hasilnya? Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hasilnya adalah pembaharuan budi. Ada sesuatu yang dibaharui, yaitu budi, akal budi kita, sehingga kita menampilkan segala sesuatu melalui perbuatan-perbuatan aktivitas tubuh kita, bukan sebuah pencitraan, bukan sebuah yang dibuat-buat, saudara-saudara, bukan sebuah drama, bukan, tetapi benar-benar sesuatu yang keluar dari dalam hati kita. Ketika seseorang diubahkan oleh Tuhan, yang mencuri tidak lagi mencuri, bukan karena tidak ada kesempatan mencuri, tetapi ada sesuatu yang merubah dia dari dalam. Dia tidak lagi mencuri. Seseorang tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seorang misalnya pemabuk, dia tidak lagi mabuk, minum minuman sampai mabuk, saudara-saudara, bukan karena menjaga image, bukan, tetapi karena dari dalam hatinya memang Tuhan sudah merubah, sehingga dia mempunyai keinginan yang baru, keinginan yang tunduk kepada kebenaran firman Allah, berubah oleh pembaharuan budi, bukan sebuah kepura-puraan, bukan sebuah sandiwara, saudara-saudara.
Tetapi sesuatu yang keluar dari dalam diri kita, kita menampilkan kehidupan yang baru, berubah. Kolose pasal yang ketiga, saudara-saudara, berkata, kita melihat firman Tuhan, Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Hidup kita, sekali lagi memang kita harus sadari, saudara-saudara, supaya kita jangan menjadi frustrasi. Selama kita ada di dalam dunia ini, selama kita mendiami tubuh ini, saudara-saudara, Alkitab berkata kita masih jauh dari Tuhan. Kita masih jauh. Itu sebabnya kalau kita harapkan seseorang manusia sama dengan Tuhan, sempurna dengan sempurna, jangan, saudara. Jangan. Sebab kita sendiri pun, selama kita masih ada di dalam tubuh ini, kita masih jauh dari Tuhan. Itu kata Alkitab. Tetapi firman Tuhan berkata, manusia baru itu, manusia batiniah kita itu, yang sudah dibaharui oleh Tuhan, terus-menerus diperbaharui, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Sang Halik, yaitu Allah Bapa kita. Saudara, hasil daripada penyembahan yang benar akan membawa kita kepada pembaharuan, sehingga kita menampilkan satu kehidupan yang betul-betul asli, yang orisinil, bukan yang kepura-puraan, bukan sebuah sandiwara, saudara-saudara. Paulus berkata di dalam kitab Korintus, 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16, tubuh jasmani kita makin merosot, tetapi tubuh batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Sekali lagi, saudara-saudara, sekalipun memang selama kita ada di dalam tubuh ini, kita masih jauh dari sifat-sifat karakter sempurna dari Allah Bapa kita, tetapi biarlah kita terus hidup dalam penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar adalah ketaatan, ketundukan kepada firman dan Roh Kudus. Itulah penyembahan yang sejati, saudara. Penyembahan yang sejati, pujian yang sejati ialah ketaatan, ketundukan kita kepada pimpinan firman, tuntunan firman dan Roh Kudus. Maka kita akan mengalami perubahan dari Tuhan. Dirubah dari dalam diri kita, dirubah oleh Tuhan sampai kepada kemuliaan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.